Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Tadi yang menyampaikan pendapat tadi Bang Didit ya, bukan Kang Zaki. Iya, Bang Didit. Ya. Oke, jadi yang pertama adalah bahwa sebenarnya tidak harus 2022 lah kita berkolaborasi. Kita berkolaborasi itu setiap kita punya kesempatan berkolaborasi, maka kita lakukan saja kolaborasi, karena pada hakikatnya manusia memang tidak mungkin tidak berkolaborasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita harus paham dulu ya definisi apa beda kolaborasi dengan kooperasi misalnya. Apa beda kolaborasi dengan kooperasi? Itu kerjasama ya, misalnya cooperation atau kooperasi itu bisa disebut sebagai kerjasama. Kolaborasi itu lebih kepada mensinergikan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi saya bisa jualan misalnya. Saya bisa melakukan proses branding misalnya. Nah, saya berkolaborasi dengan orang yang bisa memproduksi produk, memproduksi fisik produk. Maka orang yang memproduksi produk, dia akan senang ketemu dengan saya, orang yang hobinya branding. Orang yang branding akan senang ketemu dengan orang yang hobinya saya lebih enjoy memproduksi barang, saya lebih enjoy memproduksi sebuah produk misalnya. Nah, itulah yang disebut sebagai kolaborasi. Itu contoh kolaborasi. Bukan kemudian misalnya bisa, walaupun dengan produk yang sama, bahkan bisa loh, sangat memungkinkan. Kayak misalnya Tanah Abang ya. Tanah Abang itu kan sesama penjual pakaian kalau kita mau melihat kenyataannya ya. Di Tanah Abang itu semua penjual pakaian. Tapi kenapa pasar Tanah Abang ini adalah pasar yang lebih menekankan pada industri sandang ya. Pasar pakaian yang sampai istilahnya terbesar se Asia Tenggara. Mungkin bisa jadi se Asia, mungkin. Alam, saya kurang tahu ya. Kalau se Asia yang pasti akan dikalahkan oleh India dan China dengan penduduk yang jauh lebih besar dari kita. Nah, jadi kolaborasi yang dilakukan di pasar Tanah Abang adalah mereka membuat pusat perdagangan garment, pusat perdagangan fashion, di mana orang ketika datang sana semua stok atau barang sudah ada di sana. Jadi, dan punya banyak pilihan. Nah, jadi justru itulah yang membuat dia spesial. Nah, tetapi kita juga perlu melihat macam-macam kolaborasi yang bisa kita lakukan. Intinya adalah bahwa begini, kita sering tidak bisa punya gagasan, punya ide, kemudian kita bisa melihat peluang, karena semua diukur pada diri kita sendiri. Semuanya diukur pada sumber daya kita sendiri. Nah, ini kata kuncinya ya, kata keywordnya atau kata kuncinya yang perlu kita catat dan garis bawahi, itu yang disebut sebagai sumber daya. Contoh misalnya modal. Modal itu terbatas sekali. Kita modal ya istilahnya kita cuma modal punya segitu-gitunya. Kemudian kita alokasikan, kita kita tuangkan pada satu bisnis yang kita sudah yakin, yang sudah kita ambil keputusan bahwa itulah bisnis kita yang kita harapkan akan menghasilkan. Sehingga ketika kita melakukannya, maka semua risiko sudah ditempatkan di satu tempat, di satu bidang usaha yang sudah kita pilih. Nah, itu kan kita sudah menempatkan diri kita pada yang disebut sebagai risiko.
Nah, kembali lagi definisi risiko apa? Kalau definisi risiko itu adalah kemungkinan buruk yang bisa kita prediksi, itu namanya risiko. Ketika kita tidak bisa prediksi, itu bukan risiko namanya, itu namanya ketidakpastian. Tapi yang disebut risiko adalah misalnya saya sudah paham risikonya, saya sudah tahu risikonya. Risiko adalah sebuah kondisi yang tidak baik yang tidak kita inginkan, yang kita sudah bisa prediksi, yang kita sudah bisa perkirakan bahwa hal ini mungkin terjadi, itu risiko. Nah, kita ada risiko, ada keterbatasan sumber-sumber daya, sehingga kita itu memerlukan keamanan yang lebih, more safety. Kita perlu uh, apa ya? Perlu jaminan yang lebih dalam hal kita melaksanakan sebuah keputusan usaha yang dimana sumber-sumber daya kita sudah kita tempatkan semua di situ. Nah, salah satunya adalah dengan kita berkolaborasi. Kalau kita mengandalkan satu-satunya sumber daya yang kita miliki, yang kita punyai, maka kita sudah menempatkan diri kita pada risiko yang jauh lebih besar. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana supaya risiko kita menjadi lebih kecil? Maka disitulah tempat kita berkolaborasi. Ya, karena ada ketidakpastian, karena ada risiko, karena keterbatasan sumber-sumber daya tersebut, maka kita perlu untuk melakukan, salah satunya adalah dengan melakukan kolaborasi. Yang dikolaborasikan apa? Yang dikolaborasikan selain sumber-sumber daya. Nah, ini menarik. Tadi sudah sumber daya. Kemudian kita meminimalisasi risiko. Yang kita kolaborasikan apa lagi? Kita bisa juga mengkolaborasikan peluang-peluang. Ya, tadi kan kita bicara risiko, kemudian ketidakpastian yang ada di dalam diri kita. Bagaimana supaya kita bisa meminimalisir itu? Maka kita harus memperbesar peluang, memperbesar opportunity, memperbesar sumber daya. Sudah ada banyak faktor ya. Tadi sudah banyak, ada sumber daya, ada peluang, ada satu lagi, ada gagasan-gagasan. Nah, ada ide-ide yang bisa kita kolaborasikan. Di mana kalau semuanya kita pikirkan sendiri, kita lakukan sendiri, kita andalkan sumber daya kita sendiri, itu akan menjadi berat. Bisnis kita akan sangat berat ketika kita semuanya sendiri. Resiko nanggung sendiri, ketidakpastian nanggung sendiri, sumber daya sendiri. Apalagi tadi, peluang-peluangnya kita cari sendiri, itu sangat berat. Saya sudah mengalaminya berkali-kali. Nah, hal inilah yang jangan sampai terjadi pada teman-teman. Jadi intinya adalah tahun ini, ya tahun yang baru, ayo kita berkolaborasi. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak sekali pihak, banyak sekali pebisnis, banyak sekali pengusaha. Ya, contohnya sederhana lah yang sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan. Itu namanya, teman-teman tahu Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia itu adalah tempat di mana perusahaan-perusahaan besar yang sudah besar, dia tambah lagi modal. Padahal kalau kita mau berpikir ya, kita mau pikir-pikir gitu. Kalau cara tradisional berpikir, kalau kita bisa pakai modal sendiri, ngapain pakai modal orang lain? Kan begitu. Ternyata yang dibagi apa di situ? Ya, ternyata yang dibagi adalah risiko. Cara berpikir tradisional akan berpikir bahwa kalau kita bisa kaya sendiri, kenapa harus kita bagi dengan orang lain? Itu kita hanya melihat dari sisi peluang. Ya, dari sisi sumber daya, dari sisi manfaat-manfaat yang kita harapkan bahwa semuanya itu akan kita miliki sendiri. Tetapi bagaimana dengan risiko? Bagaimana dengan risiko? Ketika orang sudah berinvestasi di bursa saham, maka dia juga sudah, para investor sudah sadar risikonya. Nah, karena dia sudah menghitung, wah ini keputusan saya insya Allah tepat, saya membeli saham perusahaan ini, dan kemudian menunggu apakah harganya akan naik, kemudian saya jual lagi, dan seterusnya. Nah, hal inilah yang kemudian kita lihat sebagai contoh di bursa saham, perusahaan yang sudah besar, kurang besar apalagi, skalanya sudah triliun. Dia lagi-lagi mencari modal dari perusahaan dari para investor.
Untuk apa? Membagi risiko. Itu contohnya. Ya, dimana itu sebuah contoh kolaborasi. Sementara kita yang tradisional, konvensional, kita semua belajar sendiri, ngerti-ngerti sendiri, apa namanya, berusaha sendiri, sudah terbiasa sendiri semuanya, maka kita harus mulai berpikir bahwa jangan melakukan semuanya sendirian. Tadi seperti Bang Didi sampaikan bahwa saya selalu berkolaborasi. Ya, kenapa? Pasti juga kolaborasi, karena kolaborasi itu seperti itu tadi, itu lebih memudahkan kita, walaupun risiko, bukan risiko ya, kekurangannya adalah kita harus berbagi. Nah, kita harus berbagi di situ. Nah, jadi hal inilah yang membuat kita mencoba kita ubah sudut pandang kita dalam hal bagaimana kita melihat kolaborasi itu, bahwa kolaborasi itu penting, bahwa kolaborasi itu kita perlukan sebenarnya. Hanya tinggal kita bagaimana melihat kolaborasi-kolaborasi apa yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh misalnya, kita sebagai produsen, ya, sebagai produsen, misalnya di sini ada Kak Tina misalnya ya, Kak Tina ada yang masih, atau ada Kang Bagor misalnya. Kang Bagor, beliau punya brand bawang goreng Brebes, namanya apa tuh? Niki Echo, ya, Niki Echo. Misalnya nih, Kang Bagor, misalnya ada orang yang datang ke Kang Bagor misalnya, Pak, saya mau bikin produk yang sama dong. Maksudnya gimana? Saya mau jual dengan merek saya, namanya, kan beliau Kang Bagor, saya mau bikin merek saya namanya King Bagor. Waduh, kok yang sana Kang Bagor, yang ini King Bagor, dia rajanya, saya cuma Kang doang. Misalnya gitu. Maksudnya gimana penawarannya? Oke, saya mau beli, saya mau borong, bukan mau borong, saya mau kontrak 1 tahun, nilainya 1 miliar, saya mau beli, eh, apa namanya, saya mau pesen bawang goreng sama Kang Bagor, tapi ini packaging, ini saya bawa packing saya, ini bawa merek saya sendiri, ini semuanya, pokoknya Kang Bagor tinggal ngerjain. Pertanyaan saya, kita terima nggak itu order? 1 miliar loh setahun. Artinya dia setiap bulan dia akan bayar, kan sudah kontrak 1 miliar per tahun, dia setiap bulan harus membayar ya lebih kurang 1 miliar dibagi 12 misalnya. Sekitar 800, ya sekitar 80 jutaan. Untuk memesan produk bawang goreng misalnya. Pertanyaan saya, apakah usaha yang seperti itu akan kita ambil atau enggak, proyek-proyek seperti itu? Ya kan? Nah, hal ini membuat kita mulai berpikir, itulah yang disebut apakah saya akan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang dia menjual, saya sebagai produsen, dia menjual dengan merek sendiri. Ini perlu kita pikirkan secara strategis. Kalau saya pribadi akan saya ambil itu project. Cuma dengan beberapa syarat-syarat. Syaratnya apa aja nih? Saya boleh nggak jual dengan merek saya sendiri? Oh boleh. Anda boleh menjual merek Anda sendiri dengan jaringan Anda, karena saya akan menjual produk saya di jaringan saya, di jalur distribusi saya sendiri. Oh oke, kalau begitu saya akan setuju. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya ada yang menawarkan, saya mau beli produk Kang Bagor 1 miliar per tahun. Syaratnya apa? Syaratnya Anda tidak boleh menjual merek Anda. Oh, kalau tidak boleh jual merek saya nggak mau 1 miliar. Maunya berapa? Saya maunya 3 miliar. 3 miliar ya, oke, deal. Oh, oke. Berhenti deh, saya pakai produksi merek saya, tapi cuma selama 3 tahun, setelah itu saya boleh jual merek saya lagi. Boleh? Oke. 3 miliar loh per tahun. Ya kan? Cuma duduk manis, nggak perlu jualan, produksi setiap hari, fokus produksi, kan enak. Itu cash flow-nya terjamin, misalnya ya seperti itu. Ya ini contoh ya. Hal inilah yang harus kita para UMKM berpikir, bagaimana cara kita berkolaborasi. Bagaimana tidak semuanya kita lakukan sendiri dari ujung ke ujung. Ya, UMKM ini kan hobinya Chief Everything Officer, CEO. Siapa CEO? Harusnya Chief Executive Officer, yaitu Presiden Direktur, tapi ini CEO.
CEO panjangan dari Chief Everything Officer, semuanya dia kerjain. Nah, terus kemudian, Pak, bagaimana saya harus menggaji karyawan? Nanti kalau misalnya penjualan saya turun, saya gimana menggaji karyawan? Terus kalau misalnya penjualannya banyak, bagaimana saya harus merekrut karyawan lagi? Saya bingung, Pak, ini dilema. Ya, ini seperti pertanyaan saya beberapa hari yang lalu ya. Duluan mana telur sama ayam? Ya, kalau duluan mana telur sama ayam, kalau tukang nasi goreng kan enak jawabnya. Terserah Anda mau telur duluan kek, mau ayam duluan. Nah, tukang nasi goreng itu selalu bisa memecahkan. Kita ini yang bingung, duluan mana telur sama ayam. Lebih dulu mana kita punya penjualan yang bagus atau kita menambah karyawan misalnya. Kalau karyawan itu sebagai kolaborasi kita juga. Kalau saya sedikit bisa menjawab, tentu kita harus meningkatkan penjualan dulu, baru kemudian menambah karyawan. Pertanyaannya kan UMKM ini kan selalu biasanya ribet sendiri ya, nggak ada order sedih, kebanyakan order bingung, mendingan yang mana, lebih baik kita ada pada kondisi mana, tidak ada order kemudian kita sedih, kita nggak bisa jualan, tidak bisa berproduksi, atau orang pesan sama kita ngantri-ngantri, kita tidak bisa penuhi semuanya dan kemudian kita capek mengerjakannya, banting tulang untuk memenuhinya. Mana yang akan kita pilih? Kalau saya akan memilih yang ya capek itu tadi. Saya tidak bisa memenuhi semua pesanan, tetapi saya bisa berproduksi, saya bisa jualan. Nah, itulah mana duluan mana telur, lebih duluan mana telur dan ayam. Sehingga dari sini kita harus bisa melihat bahwa marketing itu adalah suatu hal yang harus terus-menerus kita lakukan. Sekarang masuk ke marketing. Ketika marketing juga, jangan kemudian kita marketing sendirian terus. Bergabunglah dengan komunitas. Karena komunitas ini, kita berjualan di komunitas itu lebih mudah daripada berjualan kita sendirian. Saya nggak mau gabung komunitas, saya maunya sendirian. Susah-susah sendiri, senang-senang sendiri. Nanti kalau di komunitas saya harus bagi-bagi. Kalau habis saya berhasil jual, nanti saya harus nyetor, harus ini, harus itu. Belum tentu. Ya, jadi banyak sekali PR-nya UMKM ini, banyak sekali. Ya, PR-nya UMKM ini masih banyak sekali. Seperti tadi saya bilang, maaf ada pesawat lewat. Nah, jadi seperti saya bilang bahwa marketing itu juga pekerjaan yang berat. Setelah marketing ada keuangan lagi. Kita harus menyusun keuangan yang bagus. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mendapatkan modal? Salah satunya misalnya, bagaimana bisnis tanpa modal misalnya? Jadi pertanyaan yang menarik kan untuk kita challenge, untuk kita menantang diri kita sendiri. Ada nggak bisnis yang tanpa modal? Ada nggak transaksi? Mungkin nggak terjadi transaksi tanpa kita harus keluar modal duluan. Oh, itu banyak. Itu namanya transaksi yang berdasarkan pesanan. Kalau para penjual makanan, bahkan penjual pakaian pun juga bisa terjadi seperti itu. Kita tidak ada modal, orang sudah memesan kita dengan uang DP namanya. Ya, kalau yang biasa mengerjakan pesanan catering, penjual kue dan lain-lain, dia berdasarkan namanya open PO, open purchase order. PO itu purchase order, open PO. Open PO itu artinya ini saya ada gambarnya, tapi produknya belum ada. Belum saya masak, Anda bayar dulu, transfer dulu, baru saya bikinin. Setelah jadi, siap kirim, Anda lunasi. Itu namanya bisnis tanpa modal, ya. Itu sangat mungkin terjadi. Ya, artinya kita nggak kemudian tidak selalu misalnya produknya kita produksi dulu semuanya. Kemudian kita mulai menjajakan, yang disebut sebagai menjajakan itu, kita tawarin produk kita ke orang setelah produknya tersedia. Ya sekarang itu namanya dropship itu kan seperti itu. Sangat mungkin terjadi bisnis tanpa modal. Dan itu terjadi dengan apa? Dengan kolaborasi lagi-lagi. Nah, hal-hal inilah yang harusnya membuat kita mencari inspirasi lebih banyak lagi di luar sana, apalagi di dunia yang sudah serba internet, yang semuanya bisa
dipelajari, bisa di riset, bisa di googling, bisa kita berselancar, kita browsing di manapun, di YouTube, di TikTok, di Instagram, semua kita bisa pelajari. Ya sampai istilahnya semua konten itu gratis, semua kita bisa pelajari. Nah disitulah tempat kita belajar, di mana eh, apa hal apa lagi yang bisa kita kolaborasikan. Bahkan sekarang kayak sudah banyak sekali jasa-jasa di apa namanya, di Instagram misalnya, jasa produknya difotoin, dipromosiin, kita cuma langsung fokus pada memproduksi produk kita. Tanpa kita harus memulai memikirkan sendiri. Kita tidak harus beli kamera sendiri, tidak harus foto sendiri, tidak harus, bahkan ini gimana ya kata-katanya, kita harus berkolaborasi dengan pihak lain. Ini bagaimana membuat copywriting. Saya harus belajar copywriting, Pak. Nggak perlu belajar copywriting langsung dalam-dalam. Bisa saja kita melakukan yang disebut sebagai ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, ada pertanyaan dari Kak Janah beberapa hari yang lalu. Pak, apakah boleh melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi? Loh, amati, tiru, dan modifikasi itu adalah sifat alami dari belajar. Ya kan, kita belajar sama guru, di depan kita kan meniru sebenarnya apa yang dilakukan oleh guru kita. Ya, apa yang dilakukan oleh para mentor, oleh para trainer, oleh para pelatih, oleh para pemateri dari manapun, itu kan sebenarnya sedang meniru. Hanya kalau amati tiru modifikasi itu adalah sesuatu hal yang kita meniru dari suatu hal yang tidak diajarkan. Tentu di sini faktor modifikasi itu yang jadi penting ya. Jangan ATP, istilahnya ATP, amati tiru persis ya, atau amati tiru plek istilahnya. Ya, kalau seperti itu kan nggak bagus juga. Tapi kita bisa menyingkat waktu belajar, memperpendek proses kita melakukan apa ya istilahnya, memproduksi hal-hal yang baru dengan kita melakukan amati, tiru, dan modifikasi. Dan itu terjadi setiap hari, terjadi di seluruh sisi kehidupan kita. Gitu. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak mencipta, manusia itu tidak mengeluarkan ide sendiri ya. Kalau dirunut sampai dari Nabi Adam, semuanya kita selalu ada yang mengajari, selalu kita mendapatkan inspirasi ya. Contohnya kan anaknya Nabi Adam alaihissalam ya, Qabil dan Habil. Bagaimana ini setelah mereka bersaudara kok ada yang bisa terbunuh, terus ini mayatnya harus diapakan? Akhirnya ada burung yang mengajarkan. Ya kan, Qabil dan Habil dia tidak kemudian melakukan bagaimana yang saya punya ide. Tidak, kita tidak bisa punya ide yang kemudian muncul dari pikiran kita sendiri. Kita selalu mencari inspirasi. Nah, itulah. Kita selalu mencari inspirasi dari alam. Ya, kita selalu mencari inspirasi dari yang bisa kita lihat, kita bisa dengar, kita bisa rasakan. Ya, itu namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, hal inilah yang kemudian bisa kita jadikan sebagai kita mengkolaborasikan semua sumber daya, semua ide-ide, sehingga kita tidak kemudian selalu mengandalkan diri kita sendiri untuk kita melakukan semuanya. Karena kebanyakan para UMKM yang asli ya secara alami adalah dengan pola melakukan semuanya sendiri. Begitu. Contohnya nih misalnya ya, tukang bakso keliling. Ya, tukang bakso keliling itu apa bedanya tukang bakso keliling dengan tukang bakso yang dia buka outlet? Tukang bakso keliling itu, kita teman-teman yang sudah belajar nilai tambah faktor kali ya, yang sudah belajar nilai tambah, itu nilai tambahnya luar biasa yang bisa diterima. Karena dia beli daging beli daging di pasar dalam keadaan yang istilahnya belum diolah mungkin. Daging mentah, daging masih apa adanya. Kemudian dia mengolah, kemudian dia membumbui sendiri sampai akhirnya diolah menjadi bakso. Beda dibandingkan dengan kita si penjual bakso ini dia membeli bakso yang sudah jadi misalnya, itu yang pertama. Atau dia membayar karyawan untuk dia
karyawan ini belanja ke pasar, memilih dagingnya, kemudian karyawannya mengolah, dia harus berbagi kepada karyawannya. Sementara tukang bakso keliling tadi, dia melakukan sendiri semuanya, sehingga semua nilai tambah profit dari mulai dia bikin bakso, dia sampai jadi bakso, sampai jadi kuahnya keliling kampung, kemudian dia menyajikan, ya bayangkan dari produksi sampai dalam hal penyajian dia satu orang. Bahkan dalam hal distribusi dia sendiri melakukan tok 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 keliling kampung. Dalam hal promosi dia lakukan sendiri. Semua nilai tambah diambil sama dia dari hulu sampai hilir. Dia ambil semuanya. Itu tukang bakso keliling. Bagaimana dengan faktor kali? Dalam hal faktor kali, tukang bakso keliling kalah dengan tukang bakso yang punya outlet, yang punya kios atau punya warung bakso. Mungkin warung bakso, si yang pemilik warung bakso dia harus berbagi dengan karyawan, dengan dia harus sewa tempat. Ya dibanding tadi tukang bakso keliling, saya nggak perlu sewa tempat ya. Saya mengandalkan otot kaki saya keliling kampung. Nah itulah yang akhirnya eh, itu yang disebut sebagai kolaborasi. Dia berkolaborasi dengan karyawan, dia berkolaborasi dengan pemilik pemilik kios yang dia sewa, kemudian dia apa istilahnya, jualan di pinggir jalan. Karena dia yang dikejar oleh tukang bakso pinggir jalan yang punya kios adalah faktor kali. Sementara yang dijual, yang dikejar oleh tukang bakso yang keliling kampung itu adalah nilai tambahnya. Full dia miliki semuanya. Kayaknya nggak heran misalnya, waduh anak saya sudah kuliah pak, anak saya sudah beli mobil. Bayangin tukang bubur keliling, ya tadi tukang bakso, ini ada tukang bubur keliling. Ya pak, dia tuh setepatnya jualan bubur keliling mana. Iya pak, anak saya udah bisa beli mobil. Bayangin, ya anaknya sudah bisa beli mobil dengan orang tuanya yang tetap masih jualan bubur. Luar biasa. Nah jadi eh, kita tinggal pilih. Ketika kita berkolaborasi, maka bisa jadi kita mengorbankan nilai tambah, tetapi kita punya faktor kali yang luar biasa. Nah, hal-hal inilah yang harus kita cermati, di mana kapan kita waktunya berkolaborasi, apa yang kita kolaborasikan. Seperti tadi yang kita kolaborasikan adalah peluang-peluang, sumber daya kita, di mana juga ada risiko yang kita kolaborasikan. Bahkan risiko kita kolaborasikan loh, kita berbagi risiko namanya. Apalagi kemudian ketidakpastian, ya kita kolaborasikan, kita kerjasamakan dengan semua pihak. Ya, itulah pada akhirnya kita mulai belajar memiliki yang namanya partner. Syaratnya apa? Harus kita berpartner. Syaratnya adalah kita punya keluasan hati, keluasan pikiran, kita mau berbagi. Nomor satu adalah dari mau berbagi dulu. Dengan kita mau berbagi, maka kita mudah, kita bersilaturahmi, kita berkenalan dengan banyak orang, kita menjalin hubungan dengan banyak orang. Ya, kuncinya silaturahmi, bukan hanya asal kenal aja sama orang. Kuncinya kita harus membangun hubungan, harus membangun silaturahmi. Ya, yang harus dibangun silaturahminya siapa? Oleh pengusaha banyak sekali. Supplier, distributor, apa namanya, karyawannya sendiri. Siapa lagi? Pengusaha ini hubungannya banyak kemana-mana. Ya, dengan pemerintah, dengan lingkungan, dengan siapa lagi? Dengan banyak pihak. Pengusaha itu berhubungannya dengan banyak pihak. Ya, maka dia harus punya teman banyak di mana-mana. Dia harus punya hubungan silaturahmi yang baik sekali dengan banyak orang. Karena ketika dia bermasalah, dia itu sudah merisikokan usahanya yang dia miliki itu sendiri. Ya, karena ketika itu sudah berisiko dan ketika mengalami hal Okay. yang tidak diinginkan, maka Tuk collaboration. What is this saying? Tuk collaboration. ya baik. Saya lanjutkan ya. Em, sampai mana tadi Kadila? Kita Sampai mengkolaborasikan. sampai ya silakan mengkolaborasikan Sots.
Ya, coach, monitor coach. Ini agak terganggu di jaringan di saya, coach. Oke, oke. Iya, maaf. Ya, jadi yang harus kita perhatikan adalah bahwa yang kita kolaborasikan ini adalah keterbatasan-keterbatasan juga dalam dalam rangka kita mencapai peluang-peluang yang lebih besar. Ya, kita harus mengorbankan ego, harus mengorbankan kepemilikan kita yang besar pada sebuah peluang. Ya. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan hal yang lebih besar, mendapatkan peluang-peluang yang lebih besar, safety yang lebih besar. Syaratnya apa? Kita membangun silaturahmi, membangun partnership dengan banyak pihak, kita menjaga hubungan dengan banyak pihak, sehingga apa? Yang kita jaga keamanannya bukan kita sendiri, karena kita sudah punya karyawan, kita sudah punya, bahkan kita harus menjaga konsumen kita. Kalau bisnis kita berhenti, konsumen kita juga tidak bisa terlayani dengan baik gitu. Nah, hal inilah yang harus menjadi PR-nya dari para entrepreneur, dari para pebisnis ya, para pengusaha, para wirausaha ya, bahwa kita harus mampu dari dalam bisnis harus mampu menjaga hubungan dengan banyak pihak, menjaga silaturahmi dan hubungan baik. Itu mungkin Kak Dila. Iya, terima kasih coach. Mungkin teman-teman tadi sudah banyak yang coach sampaikan. Mohon maaf ini agak sedikit gangguan di jaringan saya, kadang terdengar, kadang tidak. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh coach. Teman-teman, kami persilahkan untuk bertanya. Mungkin insya Allah nanti 1, 2, 3 pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh coach. Eh, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh coach. Coach, izin coach, Kang Zaki monitor. Assalamualaikum. Kang Zaki, assalamualaikum. Oke, mungkin masih sibuk. Kang Didit, bagaimana nih setelah mendengar pemaparan dari coach? Ada yang ingin ditanggapi? Silakan Kang Didit. Oke, tadilah memang harus ya, apalagi yang namanya pedagang itu kan personal branding penting banget. Udah gitu kolaborasi kalau kita ngejalanin sendiri, apalagi sebagai pebisnis pemula, itu berat. Karena walaupun bagaimana sendirian itu jangankan untuk berbisnis, duduk sendiri aja tuh sunyi gitu. Makanya buat teman-teman, kita udah ada media sekarang itu banyak sekali media yang sangat mendukung untuk kita bekerja sama, berkolaborasi, menggunakan baik-baik, baik di Twitter, di Telegram, di WA, itu bisa kita manfaatkan untuk bekerja sama. Saya udah coba sama, walaupun saya baru ya belajar dagang, tapi saya coba menjalin hubungan sama Mbak Dini dari Lampung. Kebetulan nih dia bos sambal nih, hebat, dia produknya udah sampai ke Turki itu. Tapi alhamdulillah kita bisa banyak kawan, banyak saudara dari kolaborasi itu. Kita juga bisa banyak yang tadinya kita cuma punya satu varian, kita nambah varian baru, itu kan bisa meningkatkan apa ya? Meningkatkan daya tarik pembeli juga. Saya bisa apa ya, diskusi banyak hal lah dari hal kolaborasi itu sendiri. Nah, teman-teman, ayo kita bangun kolaborasi yang baik sehingga punya manfaat buat usaha kita itu sendiri. Saya rasa itu tadi lah. Baik, terima kasih. Aduh, mohon maaf. Iya, mohon maaf sekali Kang Zaki, Kang Didit. Saya sebetulnya ini timbul tenggelam suaranya mungkin Kang Didit karena jaringan dari tadi luar biasa di tempat saya. Oh, Masya Allah. Jaringannya agak sedikit baik teman-teman, mungkin Kang Bagor atau siapa, Bang Sidolapa, Kakak Cahya, mungkin Bung Petani, bila ingin ada yang disampaikan silahkan request, mungkin silahkan. Iya, Kang Zaki monitor. Assalamualaikum, mungkin masih ada tamu. Oke, Kang Didit, kadang-kadang kita juga sering diskusi, sering ngobrol-ngobrol di grup, baik yang di grup terpisah dari grup kecil maupun grup kita yang sudah lumayan, alhamdulillah banyak sahabat-sahabat. Rasa-rasanya
memang dari perbincangan seperti itu akhirnya muncul banyak ide, banyak hal-hal yang kita jadi tambah ilmu mungkin seperti itu ya. Berharapnya suatu hari nanti akan semakin banyak kolaborasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Begitu kali Kang Zaki ya. Maaf Kang Didit, mohon maaf Kang Iya, Didit. Iya. iya, alhamdulillah. Mhm. Semenjak ada itu juga banyak juga dari kawan-kawan tuh ya peningkatannya tiap hari selalu ada diskusi yang kita bahas. Betul, betul sekali. Malah kemarin waktu kita ketemuan itu saya menikmati kopi kolaborasi antara Kang Didit dengan Kak Ulul. Masya Allah, mudah-mudahan terus terus bertumbuh itu dan mungkin mudah-mudahan akan muncul kembali sahabat-sahabat yang bisa terus bekerja sama seperti itu. Coach, kalau saya boleh tanya, Coach, kira-kira kalau kalau kolaborasi itu sendiri, apakah harus kita ini ketika sudah menjadi sebuah kolaborasi itu menghasilkan sebuah produk bersama atau bagaimana, Coach? Ya, untuk kolaborasi itu banyak sekali ininya ya, banyak sekali apa namanya bentuknya gitu loh. Tidak harus kita melahirkan produk bersama, kita bisa menghasilkan eh, misalnya kita bentuk, misalnya para UMKM nih, para UMKM itu kita jualan di, kayak misalnya kan sempat Kak Ulul tuh ngundang ada acara pameran. Nah, acara pameran ini gimana nih, ada 1 bulan harganya sekian, yuk kita patungan. Nah, itu sebenarnya bentuk kolaborasi. Tidak kemudian saya harus nyewa nyewa stand itu bayarnya 3 juta ya sebulan. Pertanyaannya, itu boleh nggak dalam satu stand diisi oleh banyak produk misalnya? Boleh. Nah, itu artinya itu kerjasama di jalur distribusi, ya, kerjasama di jalur distribusi. Nah, itu kolaborasi yang bisa banyak kita lakukan. Kita tidak harus membuat produk bersama, produk saya masing, itu produk kita masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Yang penting adalah kita berbagi biaya. Nah, ini dalam hal berbagi biaya ini penting. Bisa juga misalnya eh, sesama produsen sambal. Loh, kok sesama produsen sambal kok harusnya kan pesaing. Terus kenapa kerjasama? Loh, saya kerjasama karena saya yang A jual kemana, ya, pengusaha sambal A jualnya ke Turki, yang ini pengusaha sambal B jualnya ke Papua misalnya. Yang mereka berdua berkenalan, saling berkomunikasi, yuk kita kita join. Yang di join apa? Kita eh, beli cabe pada saat mungkin pada saat murah kita patungan. Kalau kita patungan bisa beli banyak, dapat harganya lebih murah lagi. Nah, disitulah dia bisa mendapatkan, karena belanjanya misalnya bisa bukan dua, misalnya ada lima pengusaha sambal. Yuk kita beli bareng-bareng, kita patungan, maka pembelian pada satu kali pembelian bisa membeli dengan jumlah yang banyak, sehingga harga bisa lebih murah. Nah, itu bisa kolaborasi yang bisa kita lakukan. Itulah yang banyak dilakukan di asosiasi, di perkumpulan, di komunitas-komunitas yang mereka bekerja sama dalam hal membeli, dalam hal tadi sumber daya, dalam hal mereka mengkolaborasikan supaya sumber dayanya nggak ditanggung sendiri semuanya. Nah, karena lagi-lagi kita ini belum pengusaha besar. Kalau pengusaha besar semua dilakukan sendiri boleh-boleh aja, karena dia punya kemampuan, punya kekuatan. Nah, sementara pengusaha kita yang baru lahir harus standarisasi ini itu, harus dengan spesifikasi ini itu, dengan aturan ini itu, kita harus penuhi semua, sementara sumber daya kita terbatas. Nah, jadi ada sumber daya yang bisa kita kolaborasi untuk eh, dengan sumber daya yang lebih kecil. Karena kita berkolaborasi, maka kita bisa mendapatkan hal yang sama, gitu. Gitu mungkin Kadila. Jadi kita banyak sekali alternatif kolaborasi yang bisa dilakukan. Baik, baik. Terima kasih, Coach. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami maksud dari Coach dan yang sepanjang ini kita ceritakan. Kebetulan tadi ada request mic, tapi sudah saya berikan. Mungkin beberapa orang mental-mental setelah mendapatkan mic-nya, tetap aja kembali jaringan sepertinya Coach yang kurang bersahabat, sehingga sahabat-sahabat di bawah kesulitan untuk mengambil mic seperti itu. Padahal tadi sudah saya berikan. Teman-teman mungkin karena kesulitan di mix silahkan DM saya atau nge-DM Bang Didit
akun baru di hati. Iya. Angkat tangan tuh. Silakan Kang Yogi. Oh, Kang Zaki, iya Kang Zaki angkat tangan, dada. Silakan Kang Zaki, ada yang disampaikan. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini baru bisa ini buka mic ya. Baru pulang tamunya. Cuman ya apa namanya? Kolaborasi di tahun 2002. Kalau istilahnya kita membahas masalah kolaborasi itu memang sangat perlu ya. Sangat perlu. Jangan menganggap, kalau bahasa saya ya, prinsip saya itu walaupun kita punya sama-sama satu produk, kolaborasi itu perlu. Karena apa? Terkadang kita di bahan baku kita kekurangan. Kalau kita istilahnya kolaborasi, itu akan lebih meringankan beban kita. Apalagi kalau kolaborasi itu mencakup dari semua UMKM ya, pelaku UMKM, janganlah semuanya, istilahnya sekian persen lah kita kolaborasi. Contoh Bang Didit punya kopi uplek, Teh Tina punya kue, saya punya produk jahe, Kang Dwi punya skill untuk di IT. Kalau kita kolaborasi, kita jadi satu, mungkin akan menjadi kekuatan nantinya gitu. Mungkin kalau di awal-awal belum, tapi kalau sudah terbentuk komunitas, kita kolaborasi, kita akan diperhitungkan oleh pesaing-pesaing kita lah. Kalau kita berkomunitas, kita kolaborasi. Contoh istilahnya produk kopi uplek Bang Didit, saya bantu jualin. Bang Didit juga bantu jualin saya. Itu kan termasuk kolaborasi. Teh Tina punya produk kue kata Teh Tina, bukan kue kata Teh Tina gitu. Itu kalau kita bantu jualin, Teh Tina juga bantu jualin kita, otomatis ya kita akan terbantu dengan adanya kolaborasi itu. Mungkin itu aja Teh Dila, Coach Edwin, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya tidak terlalu nyimak tadi ada tamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sedikit ada banyak pun di bawah ini agak sedikit bagaimana Coach, saya jadi agak sedikit khawatir untuk naikin. Oh, ini ada yang coba kita berikan gimana Coach? Ada call era siapa tuh Coach? Jangan deh. Nanti dulu. Baik, Iya, saya coba jawab. Ada yang japri saya di DM. Oke, siap Coach, silahkan Coach. Jadi dari Kang Bagor, izin bertanya bagaimana membangun kepercayaan saat kita kolaborasi. Mau tidak mau ada unsur uangnya. Bisa ada unsur uang atau tidak. Yang pasti di dalam membangun kolaborasi adalah yang umum adalah harus ada keridoan dari kedua belah pihak. Itu yang pasti. Bagaimana supaya terjadi adanya keridoan? Yaitu membuat perjanjian. Ya, membuat perjanjian di mana kedua belah pihak ada hak, ada kewajiban, ada hal-hal yang disepakati, ada hal-hal yang sudah dinegosiasikan, ada hal yang sudah yang sudah terjadi tawar-menawar, dan kemudian ada kesepakatan ditandatangani dalam sebuah perjanjian. Nah, itulah yang harus dilakukan ketika kita melakukan kolaborasi. Tidak hanya sekadar ya kita sama-sama mengerti, sama-sama paham. Karena minggu lalu saya dapat telepon dari klien lama saya. Beliau bertanya bahwa, Pak, saya ditagih hutang. Kok ditagih hutang? Saya tidak berhutang. Bagaimana mungkin tidak berhutang tapi ditagih hutang? Karena di awal mereka bekerja sama pada tahun 2014, dari pihak yang menerima uang mengatakan bahwa tolong bantu saya berinvestasi di usaha saya. Nah, sementara pihak yang memberi uang, dia dalam pikirannya tanpa perjanjian menganggap bahwa itu adalah hutang. Dia memberikan bantuan, itu adalah bentuknya hutang. Hutang dan investasi adalah dua hal yang sangat berbeda sekali. Ya, ini teman-teman harus paham. Hutang
dan investasi dua hal yang berbeda sama sekali. Nah, hal inilah yang terjadi, yang karena kesalahpahaman, karena tidak ada perjanjian tertulis, karena semua sudah merasa mengerti, tahu sama tahu, padahal ternyata pemahamannya berbeda. Ternyata di tengah perjalanan pihak pemberi investasi mengatakan bahwa saya memberikan ini hutang bukan investasi. Nah, kan tidak ada ininya, tidak ada di dasarnya. Nah, hal itulah yang membuat sebuah perjanjian, sebuah kolaborasi akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Begitu mungkin Kang Bagor, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Ya, mungkin cukup bisa tercukupi nanti mungkin kalau selanjutnya mungkin nanti bisa DM coach, mungkin coach akan menjawabnya. Coach, mohon maaf di tempat saya sudah pas nih jam 21.00. Ada yang Kang Zaki atau Kang Didit ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Aku cukup teh. Ya, Saya terima juga kasih cukup banyak. teh. Silakan. Alhamdulillah, ya, barakallah. Sebagai informasi sahabat-sahabat, seperti yang kita janjikan, mungkin insya Allah untuk bulan Januari ini ada yang DM ke saya kapan katanya free class startup bisnya. Sebagai informasi bahwa startup bis untuk di bulan Januari ini kami sedang mematangkan, mungkin coach sedang mematangkan materi, dan tentu saja supaya lebih bermutu lagi, dan tentu setelah evaluasi dari batch kedua dan batch pertama dan batch kedua bahwa ada beberapa materi yang akan dimatangkan mungkin oleh coach, insya Allah, sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Tapi silahkan tidak menutup kemungkinan teman-teman peserta yang mengikuti batch 1 dan batch 2 untuk mengikuti terus sampai batch 3. Kata coach nanti kalau ikut sampai batch 10 dapat bonusnya coaching mentoring katanya gitu. Jadi nanti siapa tahu ada sahabat-sahabat yang ingin menjadi mentor, yuk ikut terus dari batch 1 sampai batch 10 insya Allah. Jadi mungkin sahabat-sahabat insya Allah untuk batch ketiga insya Allah dilakukan di akhir Januari ataupun nanti di awal Februari. Seperti itu ya coach. Teman-teman, sebelum kita tutup mungkin coach ada kalimat terakhir atau sebagai resume coach dari apa yang sudah disampaikan oleh coach. Silahkan coach, the stage is yours. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbisnis itu tentu banyak risiko, banyak ketidakpastian. Sehingga kita perlu meminimalisasi risiko dan ketidakpastian, meminimalisasi beban-beban yang berat yang tidak harus kita pikul sendiri. Kita memikul sendiri beban berat itu karena kita berharap bahwa dengan memikul beban ini sendiri saya akan mendapatkan keuntungan sendirian. Ya, itu boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Tetapi di balik semua yang kita pikul sendiri tentu ada risiko juga, ada ketidakpastian yang kita pikul sendirian. Maka kolaborasi itu menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan untuk meminimalisasi risiko dan ketidakpastian tersebut, supaya kita bisa mengkolaborasikan juga tentu peluangnya juga terbuka jadi lebih luas. Kemudahan-kemudahan juga kita bisa dapat lebih luas. Dengan kolaborasi kita mendapatkan akses informasi, ilmu, cara-cara baru, inspirasi-inspirasi dari kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Itulah yang kita sebut sebagai komunitas. Nah, supaya kita bisa mengakses kemanapun, kita bisa punya teman dimanapun, kita bisa punya jaringan di mana saja. Tentu kita harus membangun mental yang baik, mental yang positif, dan kemudian kita membangun silaturahmi yang baik dengan banyak sekali pihak. Tidak kemudian kita terlibat masalah di mana. Itulah yang disebut sebagai membangun personal branding. Ya, membangun personal branding di mana kita perlu selalu menjaga hubungan kita dengan banyak orang, dan kita tampil sebaik-baiknya, tampil dengan selalu memperbaiki diri, sehingga dengan begitu kita mampu melakukan kolaborasi kapanpun dengan komunitas manapun. Itu mungkin dari saya terakhir. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu usahanya bertumbuh dalam keberkahan, dan yang belum punya usaha juga semoga jangan berhenti belajar, jangan lelah belajar, kita dengerin aja dulu. Walaupun Pak saya belum berani memulai,
dengerin dulu, ngobrol dulu, bergaul dulu dengan para pelaku-pelaku usaha. Kita ada banyak sekali grup, ada banyak sekali komunitas. Ikut dulu komunitas, ikut grup. Kita mendengarkan dulu, walaupun kita belum bisa aktif, belum bisa berpartisipasi, tapi paling tidak kita punya ilmu, punya informasi yang cukup sebelum kita pada akhirnya mengambil keputusan. Gitu mungkin Kak Dila. Ya, selamat berkolaborasi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semua keluarganya selalu diberikan keberkahan, insya Allah. Itu terakhir dari saya. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan merdeka.